Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik videonya. Akhirnya Opung membahas terkait retreat yang ada di Magelang, yang Bu Megawati melarang para kader yang terpilih menjadi kepala daerah untuk hadir, ya kan. Wah, gimana pembahasan dari Opung? Kita tonton sama-sama videonya langsung. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dulu channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Megawati baru saja memberikan instruksi kepada kepala daerah terpilih dari PDIP untuk tidak mengikuti retreat yang ada di Magelang. Tapi kenapa Hasto ikut retreat di Jakarta? Iya di Jakarta ya. Sendirian lagi. Baju orange lagi. Gimana sih Bu Mega? Pilih kasih ya. Iya. Saking sayangnya sama si Hasto dibolehkan retreat yang lain enggak. Saking sayang ya. Enggak adil ini Bu Mega ini ya. Iya. Aduh, lagian apa sih salahnya Bu? Iya kan? Lagian sekarang begini, setiap kepala daerah, waktu sebelum zaman Bapak Prabowo pun juga, mereka mengikuti pembekalan yang ada di Lemhanas selama 1 bulan. Nah sekarang kan mereka juga harus diberikan pembekalan. Nggak lama-lama kok Bu, cuma seminggu. Iya. Atau Ibu sakit hati ya sama Bapak Prabowo ya? Iya, karena kayaknya nggak mau diajak makan nasi goreng ya? Iya. Atau Ibu juga sakit hati ya karena minyak urutnya nggak dipakai ya? Iya. Atau Ibu sakit hati juga ya bunga anggrek yang dikirim sama Bapak Prabowo waktu Ibu ulang tahun itu harganya terlalu murah. Aduh Bu, yang namanya kepala daerah ya, walaupun mereka itu produk dari partai, ketika mereka sudah dilantik, mereka ini milik negara. Betul, milik negara. Mereka milik rakyat, tidak sepenuhnya lagi milik partai. Betul. Gitu loh, memang betul. Kalian sebagai partai memiliki hak-hak prerogatif dan juga memiliki hak untuk mengatur setiap kadernya. Tapi ini beda. Mereka sudah dilantik, apapun ceritanya, mereka harus lebih tunduk kepada presiden daripada ketua partai. Iya. Di mana-mana presiden nomor 1. Jadi ini seolah-olah mengkonfirmasi ya bahwasanya seperti itulah yang sudah dilakukan kepada Bapak Joko Widodo selama 10 tahun. Betul. Itu yang dirasakan Pak Jokowi ya. Ketahuan kan? Itu makanya aku bilang. Jadi memang betul semua orang yang ada di dalam partai gak ngerti aku orang ini sadar atau gak sadar. Sebetulnya mereka itu adalah budak. Betul. Tidak lebih dari budak. Jadi berbudak. Iya. Makanya aku bilang Bapak Jokowi itu adalah pelajaran nyata. Dan sekarang masalah pilkada ya, kepala daerah yang terpilih tidak diperbolehkan ikut retreat itu juga perkara nyata. Iya. Nyata itu. Sudah kelihatan. Hati-hati Bu, 2029 nggak terasa loh. Iya betul. Nggak terasa itu. Biarkanlah Bu ikut retreat ya kan, karena apa? 2029 nanti kan belum tentu udah kepilih lagi orang itu. Iya. Kasihan. Iya. Kasihan ya kan, gak dirasain ya. Itu dia. Lagian begini Bu, yang namanya mengikuti pelatihan pembekalan ya, itu kan juga sudah diatur oleh undang-undang. Setiap kepala daerah perlu menerima pembekalan mengenai anggaran, mengenai pola pemerintahan, mengenai undang-undang segala macam. Kayak nggak pernah aja Ibu memerintah. Aduh. Inilah kalau sudah sakit hati, ya kan? Buntutnya kemana-mana. Padahal itu biar tahu kalian calon kepala daerah yang sudah terpilih itu belum tentu semua kader. Ada itu sebagian yang cuma numpang perahu. Karena banyak duitnya, yakin kalian ya kan? Merasa sial kali orang itu. Lapetnya inilah pikirnya kan. Udah dilantik, mau pergi awak retreat. Gara-garanya ini nggak jadi pergi. Bayangkan kalian,
yang sedang dalam perjalanan disuruh putar kepala. Udah dalam perjalanan ke Magelang suruh putar kepala, berhenti sementara. Kalau naik mobil bisa lah, minggir dulu. Naik kereta api bolehlah dulu di stasiun terdekat. Naik pesawat gimana ceritanya? Ganti bongkosnya. Ya itu dia. Jadi sekarang begini, PDIP tolonglah ya, ini memperjelas bahwasanya ya partai PDIP itu bukan lagi partai wong Cina. Bukan. Jadi ini memperjelas bahwasanya PDIP itu partai milik elit. Selesai. Iya. Kalau memang partai wong cilik harusnya Megawati berpikir bahwasanya para kepala daerah itu sudah milik wong cilik, milik rakyat. Tapi karena Megawati merasa kepala daerah itu adalah milik dia, makanya suka-suka dia. Kenapa, Bu? Mau jadi sapi perahan ibu bikin? Itu dia. Atau mana tahu. Dia terima bocoran bahwasanya yang akan memberi materi nanti di acara retreat nanti itu adalah presiden terdahulu. Bapak Jokowi, abang tahe. Waduh, sekarang begini Bu, apa masalahnya Bu? Dia itu kan juga kader Ibu 10 tahun. Kan memang kan sudah dinyatakan bahwasanya pemberi materi itu adalah presiden terdahulu karena apa? Beliau memiliki pengalaman di dalam memimpin bangsa ini selama 2 periode alias 10 tahun, bukan 2 tahun. Cocok. Kenapa, Bu? Ibu mau dipanggil? Ibu mau diundang juga? Ngomong terus terang. Telepon ke Kemendagri. Takutnya kalau ibu telepon ke Bapak Prabowo, takutnya ditolak lagi. Aduh, minum dulu kita, minum. Aduh. Jadi kalau bicara tentang PDIP ini, ya kemarin mereka setelah Hasto ditahan sore hari, itu yang namanya Adian Napitupulu langsung orasi. Orasi dia. Aku kira menggelegar seperti apa orasinya. Tolong semuanya nanti jangan lupa ya sampahnya dipungut dibuang. Memang ada poin-poin dia katakan apa? Ya, kita sudah biasa menerima tekanan. Kita sudah biasa dipukul dari kiri, dipukul dari kanan. Kita sudah biasa menghadapi hal terburuk. Jangan lihat sekarang, kita lihat ujungnya, kita pasti akan jadi pemenang. Bos, ini bukan masalah mempertahankan partai. Ini masalah Harun Masihu. Jangan sama-samakan sama tahun 98. Dangkal kali orasimu. Kita tahu banyak yang terbahak-bahak melihat kita sekarang. Tapi pemenang sejati akan tertawa di ujungnya. Menghibur diri nih pemenang sejati. Jangan pernah mencari alasan atau pembelaan untuk membenarkan apa yang salah dalam diri kalian. Kalau salah katakan salah, kalau benar kami pun mau mengakui itu benar. Ini sudah jelas-jelas masalah penyuapan dan obstruction of justice. Kalian bilanglah perjuangan bagi bangsa. Bangsa yang mana itu? Lagian masa kalian itu kurang banyak ku tengok itu. Aduh, itulah namanya betul-betul masa Indonesia gelap sampai malam ditempa orang. Aduh, ya baru kemarin lagi konferensi pers orang itu, ya kan setelah Hasto ditetapkan jadi tersangka. Coba satu persatu, ya mulai dari Ronita Lapesi
setelah itu Todung Mulia Lubis, setelah itu Maktir, setelah itu satu lagi yang tua-tua beruban putih, nggak tahu aku namanya siapa itu. Ya, di awal konferensi pers mereka menekankan bahwasanya ini bukanlah peristiwa hukum, ini adalah peristiwa politik. Bayangkan kalian peristiwa politik, ya kan? Ini adalah politisasi hukum. Udah ditangkap, udah pakai baju oranye, nggak perlu lagi merasa didiskriminasi, nggak perlu lagi merasa dikriminalisasi. Udahlah, nyerah aja lah. Kami menunggu-nunggu loh 1.000 pengacara yang konferensi pers, tapi kok cuma 3. Setelah itu mereka mengatakan, yang pertama ada beberapa poin, ya. Yang pertama mereka mengatakan bahwasanya, ya, kita sudah biasa ditekan. Yang kedua, kita menunggu arahan dari Ibu Ketua Umum untuk mempersiapkan, dan kita harus siap siaga untuk segala kemungkinan yang terburuk. Kemungkinan terburuk seperti apa? Tidak ada yang mau menyerang partai kalian. Tidak ada. Nggak ada yang mau menumbangkan partai kalian. Nggak ada. Kalian aja yang terlalu membela si Hasto. Yang rakyat, masyarakat, KPK, dan semua aparat penegak hukum itu ingin mengusut masalah Harun Masiku. Dan Hasto sudah terkait. Hasto sudah terbukti bahwasanya dia ada kaitannya dengan tindak pidana suap. Kan begitu. Jangan kalian besar-besarkan. Ini kalian besar-besarkan, ya, kita harus siap siaga menerima kemungkinan yang terburuk. Kalian nggak akan mendapatkan kemungkinan terburuk. Negara ini baik-baik saja, pemerintah baik-baik saja, ya. Nggak ada yang menekan kalian. Kalian aja yang merasa tertekan. Ya kan? Baru yang ketiga, ya. Yang ketiga mereka mengatakan apa? Ya, bahwasanya setiap tidak boleh ada yang bergerak sebelum ketua umum memberi arahan. Arahan apa lagi rupanya? Mau bergerak kemana? Baru bergerak maju atau bergerak mundur? Lagian juga bukannya bilang apa? Mereka mengatakan poin terakhir, ya, tidak ada PLT. Tidak ada PLT Sekjen, komando tetap sama Ibu Megawati, ya, karena belum keluar namanya. Karena mendadak. Ya, dan mereka berpendapat bahwasanya, ya, mereka mengatakan KPK saya sudah melihat, ya, sudah mengincar Hasto harus dimasukkan ke dalam penjara sebelum Kongres. Kalau masalah itu pun, Ronita Lapesi, aku bilang samamu, aku pun udah bisa tebak. Bukan diincar, bukan. Masalahnya kalau nunggu Kongres dia ditangkap, kelamaan. Kelamaan. Sekarang begini saja. Ya kan, kalian nggak usah panik. Tapi kalian punya bukti sama si Koni. Minta dong. Tapi punya bukti. Video pejabat negara yang melakukan penyelewengan, yang melakukan korupsi. Mana? Videonya mana? Mana? Rekaman suaranya mana? Tanggung jawab kau Guntur Romli, juru bicara PDIP, kau yang bilang kemarin ada. Ditantang si Sudarsono dia untuk debat, gak berani dia, mingkem. Koni, gimana perasaanmu? Terong-teronganmu itu udah ditangkap itu. Udah kena borgol. Apa kabar apem yang dikasih wine? Sedih nggak perasaanmu? Ayo dong, bergerak dong. Coba ambil dari notaris bukti-buktinya itu, kirim, bawa sendiri ke sini, biar semuanya terang benderang. Ternyata selama ini bohong kan? PDIP bohong,
Hasto bohong, Koni ikut-ikutan bohong. Terong, terong. Udah diborgol itu terong-teronganmu itu. Makanya aku bilang, jangan pernah berbuat gegabah terhadap bangsa ini. Karena apa? Ya, karena semua jejak digital itu akan terbaca. Kemarin kau bilang ada bukti, ternyata enggak. Oke lah, nggak usah yang dibawa si Koni. Bertinggalnya kan ada di Indonesia kan, kan nggak mungkin nggak ada fotokopiannya. Sedangkan KTP ada fotokopinya, masa dokumen penting kayak gini nggak ada fotokopinya? Yang betul-betul aja lah kalian itu. Jadi sekarang begini, Tok, aku mau berpesan samamu, ya. Baik-baiklah aku di dalam ya sayang ya. Tapi ngomong-ngomong itu baju yang kau pakai itu kayaknya pas kali ukurannya, Bah. Kau belanja sering kau di Tokopedia, tapi baju yang kau pesan dari Shopee. Konsisten kok. Ini enggak belanja Tokopedia, beli baju di Shopee. Tapi kau tengok pas kali, mantap kali KPK sekarang, pas-pas kali ukurannya. Ku tengok kemarin itu ada yang kedodoran, ada yang kekecilan, yang ini pas. Gitu loh, iya kan? Jadi kalau ku bilang sama kalian, ini kan penahanan kan kalau nggak salah, ini sampai Maret ya, sampai tanggal 20 Maret ya kan? Dan mereka sedang merancang untuk pra-peradilan lagi, mengajukan pra-peradilan, kan begitu. Udahlah tim kuasa hukum Hasto, nggak usah kalian kasih apa namanya harapan palsu sama si Hasto, kasihan dia makin tua nanti. Ya udahlah, cukuplah ya. Yang ku tengok pun juga kan sekarang begini, kalian kan bisa lihat si Hasto bagaimana ekspresinya. Kan gembiranya dia. Kalau misalnya sedih, dia itu boleh jadi beban sama kalian. Ini kan kelihatannya senang. Coba lihat waktu di Borgol dia masih sanggup dia bilang merdeka. Ya, coba bayangkan. Biasanya di mana-mana orang bilang merdeka kalau udah lepas borgolnya. Ini masih terpasang borgolnya bilang merdeka. Itu dia, ya kan? Cobalah dulu kalian teliti, ya, apa sebetulnya yang ada di isi kepalanya si Hasto ini, ya kan? Kalau ku bilang, ya, ini sedih sekali dan juga bingung sekali. Karena apa? Ya, orang yang biasanya kalau masalahnya berat ketawa, berarti itu tali warasnya itu udah mulai putus satu-satu itu. Enggak, kalian tengok kemarin si Agustiani, perkara dicekal aja, udah nangis-nangis dia. Ini di penjara ketawa. Teriak-teriak merdeka. Masih sempat lah dia minta lagi sama Bapak Joko, sama KPK supaya Jokowi juga ikut-ikutan diadili. Kalah Pak. Aduh, ya begitu Bapak Jokowi diminta tanggapannya dari dari wartawan ya kan. Bapak Jokowi, bagaimana tanggapan Bapak Jokowi mengenai Hasto yang minta Bapak Jokowi beserta keluarga juga diadili, katanya kan. Aku udah tebak itu jawaban Bapak Jokowi apa katanya. Udah biasa kayak gitu. Ya, itu dia. Makanya aku bilang, semua aksi dari orang ini, jujur aja aku bilang, ya, selalu curiganya ke Bapak Jokowi, nggak pernah ke Bapak Prabowo. Ya, kalau curiga itu lihat orang lah. Orang udah nggak menjabat lagi, curiganya ke sana. Harusnya ke Bapak Prabowo atau ke anaknya. Aduh, aku nggak bisa bayangkan kepala daerah yang terpilih. Ya, kan kemarin kan dilantik.
iya kan? Dilantik. Setelah dilantik kan itu disalami semua sama presiden sama wakil presiden. Ku bisa kubayangkanlah bagaimana Masinton Pasaribu beri hormat sama yang namanya siapa namanya Samsul. Hormat begini kan. Yeay. Hormat dia sama Gibran. Kalau dia 2 kali sial dia. Bawahannya Gibran, bawahannya Bobi. Tahu kalian disindir kalian sama salah satu podcast ya kan. Jadi Pak gimana nanti kalau di airport Bapak jemput dia? Ya gimana pun juga tetap saya jemput. Jadi kalau Bapak Bobi datang ke tempat Bapak berarti Bapak sambut lah ya saya kasih hormat. Mau bilang apa? Itu makanya aku bilang itu cuma satu contoh aja Masinton Pasaribu. Ya, Pramono Anung kan kasih hormat juga itu sama Gibran. Dan yang lain sebagainya. Itu dia, ya kan? Begitu juga ada elit politik, ya kan ditanya mengenai tanggapan mereka, ya. Bapak Jokowi menanggapi masalah retreat yang ditunda oleh PDIP. Bagaimana Pak menurut Bapak? Karena tanggapan dari Bapak Jokowi harusnya setiap kepala daerah itu taat dengan pemerintah. Datanglah si Said Abdullah Botak. Memang botak. Kalau gondrong dia gondrong ku bilang botak itu kan namanya ngejek. Apa dia bilang? Ya kan kalau urusan partai lah, nggak usah ikut-ikutan orang luar. Inilah sekarang dangkalnya pola pikirnya elit-elit ini, ya kan? Sekarang begini, iya kan? Kalau memang seperti itu, udahlah bentuk negara sendiri. Aduh. Sekarang yang jadi pertanyaanku, bagaimana perasaan Ibu Mega? Rasa kalau biar tahu kalian, mengeri kali ini ngamuknya ini biar tahu. Udah bisa kubayangkan. Kalau bisa aku pasang CCTV sekitar rumahnya. Bayangkan kalian berapa kali berusaha melobi nggak bisa. Aduh, ya oke lah kalau kayak gitu. Mungkin dia lagi apa dia? Dia sedang sedang konsentrasi, ya kan? Sedang konsentrasi untuk mengambil alih pekerjaannya si Hasto. Ya, oke lah dulu kalau gitu dari Opung Parbelak ya. Mudah-mudahan Hasto betah di dalam. Jangan lupa bawa autan. Nyamuk di gedung KPK itu biasanya lebih besar-besar daripada penjara biasa. Kalau bisa autan itu yang bunga melati. Terus rompi oranye jangan dipakai terus. Kalau pas di luar aja, kalau di dalam pakai baju yang lain. Ya, selamat menikmati hidup baru. Salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Oke, itu dia videonya, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.